Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratueda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji kebesaran-Mu, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Kalau kami masih ada, sebagaimana ada sampai dengan saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan menolong kami supaya kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan boleh menjadi rema bagi kami, membuat iman kami bertumbuh, kasih kami bertambah, dan hidup kami semakin berdampak bagi dunia. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati juga umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini sebelum saya membaca dan menguraikan kebenaran firman Tuhan, pertama-tama saya memohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara untuk mensubscribe channel Pendeta Yohanes RE, kemudian tekan tombol lonceng agar waktu saya live atau mengupload video baru, Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan informasi atau notifikasi sehingga tidak ketinggalan informasi dari video-video yang akan saya upload di channel ini. Kemudian kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan dalam channel ini, bisa juga Bapak Ibu Saudara men-share-nya kepada orang lain melalui media sosial, akun media sosial Bapak Ibu punya, sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Baik, pada kesempatan ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih berada pada seri Trinitas, membahas pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Dan ini merupakan episode yang ke-6 dari seri Trinitas ini, pembahasan berkaitan dengan tugas dan peranan fungsi Roh Kudus bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang beriman, sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dalam 5 episode, saya sudah sajikan 5 fungsi, 5 peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan episode yang ke-6 atau bagian yang ke-6 ini, topik yang kita akan ulas adalah peranan Roh Kudus, yaitu memimpin kita untuk bersaksi tentang Kristus. Memimpin kita untuk bersaksi tentang Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Ini merupakan pernyataan langsung dari Tuhan Yesus kepada para murid pada saat itu maupun bagi kita pada hari ini. Dan ini kebenaran kita harus imani dan aminkan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar adanya, ya dan amin. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa Roh Kudus diutus oleh Yesus, ya. Dan Roh Kudus ini berasal dari Bapa, keluar dari Bapa.
Roh Kudus adalah roh kebenaran. Sehingga dalam episode yang kelima kemarin, saya sudah jelaskan bahwa Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran tentang siapa? Yaitu kebenaran tentang pribadi Allah Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian kebenaran tentang karya Kristus di atas kayu salib yang mati untuk menanggung semua kutuk dosa kita, sehingga oleh kematian Kristus di atas kayu salib, setiap kita yang percaya beroleh pengampunan dosa, beroleh keselamatan hidup yang kekal. Dan kebenaran itu dicatat dalam sejarah, sehingga kita harus menerima itu sebagai sebuah kebenaran yang absolut, yang otentik. Dan karya Kristus itulah yang memastikan dan menjamin hidup setiap kita yang percaya bahwa mati pasti masuk surga. Kemudian kebenaran tentang firman Tuhan, tentang janji-janji Tuhan yang ditulis oleh para nabi dalam perjanjian lama, maupun yang ditulis oleh para rasul dalam perjanjian baru. Kita harus menerima Alkitab sebagai kebenaran, adalah firman Tuhan satu-satunya standar, ukuran yang benar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, dan kita mengimani dan mengamini kebenaran itu serta menghidupinya dalam seluruh eksistensi atau keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang Kristus. Jadi Roh Kudus bersaksi tentang Kristus. Kenapa Roh Kudus harus bersaksi tentang Kristus? Untuk memastikan bahwa karya Kristus itu ya dan amin, benar adanya. Kenapa? Karena memang dunia tidak percaya, dunia tidak mengakui, manusia tidak menerima akan karya Kristus di atas kayu salib yang mati menebus segala hidup kita dari dosa dan kejahatan. Dunia pasti menolak, dunia tidak suka, dan sejarah gereja membuktikan bahwa sampai dengan hari ini, mulai dari sejarah gereja sampai saat ini, Yesus Kristus tetap menjadi tokoh yang kontroversial, tokoh yang ditolak, tokoh yang tidak diterima, tokoh yang tidak diakui oleh banyak manusia di bawah kolong langit. Ini orang yang terpelajar ataupun tidak terpelajar, penguasa ataupun tidak, banyak yang menolak dan tidak mau mengakui serta menerima Yesus dan karyanya di atas kayu salib. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dan saya, kita semua bisa percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan mengakui seluruh karyanya yang dicatat dalam Alkitab, itu semua karena Roh Kudus yang bersaksi kepada kita bahwa kebenaran tentang Kristus dan karyanya itu ya dan amin. Sehingga Anda dan saya, kita semua menerimanya, meyakininya, dan mengakuinya bahwa Yesus Kristus Tuhan, dialah satu-satunya juru selamat kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus juga selain bersaksi dan memampukan kita untuk menyambut Kristus, menerima karyanya di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus juga membantu kita, menolong kita, memberi keberanian kepada kita untuk bersaksi tentang Kristus bersama-sama dengan Roh Kudus. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menerima saksi, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa akan kita terima, yaitu dari Roh Kudus yang mendiami kehidupan kita, yang tinggal dan ada bersama dengan kita. Kita diberi kuasa untuk bersaksi
menjangkau dunia, mulai dari orang yang paling dekat, yaitu Yerusalem kita, keluarga kita, sanak famili kita, kemudian merambah ke tetangga kita, merambah ke dunia, dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita butuh kuasa, kita butuh keberanian dari Roh Kudus untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan Alkitab mencatat buat kita dalam sepanjang kisah para rasul, kita menemukan bagaimana Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Trinitas, bekerja secara luar biasa, memakai dan menyatakan kuasa Kristus melalui pelayanan para rasul, melalui kesaksian-kesaksian jemaat mula-mula. Sehingga pada pasal yang kedua dari Kisah Para Rasul ayat 41 sampai ayat 47, di sana dikatakan bahwa orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, jemaat mula-mula, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan hidup mereka, kesaksian mereka disukai oleh banyak orang. Cara hidup mereka berbeda, cara hidup mereka berubah, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Alkitab mencatat, Roh Kudus menyertai mereka dengan tanda-tanda ajaib, menyertai pelayanan mereka dengan kuasa, sehingga setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-47, dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas bersaksi bukan hanya tugas saya, bukan hanya tugas para pendeta, bukan hanya tugas para misionaris, bukan hanya tugas para penginjil, tapi tugas semua orang beriman, tugas semua orang percaya. Penginjilan, bersaksi tentang Kristus adalah tugas Anda, tugas saya, tugas kita semua. Dan ketika kita bersepakat, bersehati, bergandengan tangan, melakukan pemberitaan Injil, memberikan kesaksian bahwa keselamatan hidup yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan orang bisa masuk surga hanya iman, melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan memeteraikan kesaksian kita sebagai sebuah kebenaran, sehingga orang yang mendengar dijamah Roh Kudus dan terbuka hatinya menyambut kesaksian, menyambut pemberitaan kita tentang Yesus Kristus, sehingga mereka juga boleh menerima keselamatan hidup yang kekal dan pasti ada jaminan untuk masuk kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersaksi tidak harus membuat Anda berkhotbah. Bersaksi tidak harus Anda menguasai metode-metode penginjilan atau cara-cara penginjilan, walaupun itu baik. Tapi bersaksi dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari pengalaman iman kita. Bersaksi tentang kasih Tuhan, kebaikan Yesus. Bahwa bagaimana Roh Kudus mengubah kehidupan kita sebelum kita percaya Yesus. Dan setelah kita percaya Yesus, hidup kita mengalami perubahan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya terjadi transformasi, perubahan hidup yang luar biasa. Ketika Roh Kudus menjamah roh kita, maka habitat kita, habit kita, kebiasaan kita akan diubah. Yang lama menjadi berlalu, kebiasaan yang baru hadir dalam kehidupan kita, dan kebiasaan baru itu salah satunya ialah bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dunia memang tidak suka mendengar kesaksian tentang Kristus. Manusia berdosa tidak suka mendengar pemberitaan tentang Injil Tuhan Yesus Kristus, Injil kasih karunia. Sehingga banyak orang percaya, banyak orang Kristen yang tidak punya keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita, memimpin kita,
dan memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus dan karyanya di dalam kehidupan kita. Kita harus terlebih dahulu mengalami pengalaman iman, pengalaman karya Kristus yang mengampuni dosa kita, yang membebaskan, yang memerdekakan kita dari belenggu dosa. Dan pengalaman itu menjadi materi kesaksian yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Orang akan lihat perubahan kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus katakan bahwa hidup orang percaya itu adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca, yang dapat dilihat, yang dapat disaksikan oleh banyak orang. Penulis Ibrani katakan kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita. Sehingga kehidupan kita di dalam Kristus haruslah kehidupan yang memancarkan nilai-nilai karakter-karakter Kristus. Baik lewat perkataan kita, lewat sikap kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Biarlah itu semua mencerminkan karakter Kristus. Dan itu sebuah kesaksian yang ampuh, kesaksian yang dahsyat, yang punya pengaruh bagi kehidupan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari kita berdoa supaya Roh Kudus terus membangkitkan roh kita untuk bersaksi, memberi keberanian kepada kita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus di tengah tantangan, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah intimidasi, di tengah-tengah penolakan. Mulut kita, roh dan jiwa kita selalu berkobar-kobar untuk menceritakan kasih Yesus kepada orang lain. Dan Roh Kudus akan terus bekerja bersama kita, menjalankan misi pemberitaan Injil tentang kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Dunia butuh Yesus. Dunia butuh Injil Yesus Kristus. Sebab tanpa Yesus Kristus, tanpa Injil Kristus, dunia dipastikan akan binasa. Tugas penginjilan, tugas bersaksi, sudah dipercayakan oleh Kristus bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Karena itu mari kita melakukannya. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, bahwa tugas pemberitaan Injil disertai oleh Kristus bersama Roh Kudus dalam Allah Bapa yang bekerja bersama untuk menolong kita menyaksikan tentang kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah kita alami. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memotivasi kita. Dan biarlah kita berdoa supaya Tuhan di dalam Yesus Kristus menolong kita untuk melihat ladang sudah menguning. Menyaksikan bahwa Tuhan mengasihi dunia ini dan merindukan keselamatan jiwa-jiwa. Dan kita diutus untuk meraih dan menjangkau jiwa-jiwa itu dengan memberitakan Injil melalui kesaksian hidup kita, melalui media-media sosial yang kita punya. Mari kita pakai semuanya untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh indah firman-Mu buat kami ya Tuhan. Menginspirasi dan memotivasi kami, serta mengingatkan kami bahwa kami punya tugas, yaitu bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada dunia. Dan kami bersaksi bukan dengan hikmat dunia, bukan dengan kemampuan manusiawi, tapi oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan tolong kami supaya kami bisa bekerja bersama Roh Kudus
dalam upaya kami bersaksi tentang Injil Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, biarlah kami semua menjadi orang-orang diberkati oleh Tuhan dan punya semangat untuk memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Terima kasih Bapa, kalau ada umat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang terikat terbelenggu dilepaskan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan dengan segala kegiatan kami pada hari ini, biar Tuhan Yesus menolong kami, sehingga hari ini adalah hari penuh berkat, penuh sukacita, penuh kemenangan, penuh mujizat, karena Tuhan Yesus bersama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Sampai bertemu dalam pembelajaran firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.